Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Sunanisania dari Tadris Kimia 1B. PowerPoint ini disusun untuk memenuhi tugas UTS Biologi untuk kimia. Pupuk organik cair (POC). Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik. Pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair. Pupuk organik cair biasanya disingkat POC. POC dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi, sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan atau manusia. Bagi sebagian orang, pupuk organik cair lebih baik untuk digunakan karena terhindar dari bahan-bahan kimia atau sintesis, serta dampak yang baik bagi kesehatan. Pupuk organik cair terdiri dari mikroorganisme yang berperan penting dalam membantu pertumbuhan tanaman. Manfaat dan kelemahan POC. Manfaat POC yaitu: pertama, memperbaiki fisik tanaman. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tanaman. Yang ketiga, menggemburkan tanah. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan unsur hara. Yang kelima, menjadikan sumber bahan makanan bagi mikroorganisme tanah seperti bakteri, fungi yang menguntungkan. Yang keenam, meningkatkan penyikatan antar partikel. Kemudian yang ketujuh, dapat membantu merevitalisasi daya olah tanah dan menggemburkan media tanah dengan optimal. Terdapat manfaat, juga terdapat kelemahan. Kelemahan POC yaitu nutrisi yang terkandung sangat rendah. Umumnya nutrisi yang ada berupa tambahan seperti urea dan NPK. Kemudian mikroorganisme di dalamnya mudah sekali berkurang dan bahkan mati. Kemudian memiliki tingkat kontaminasi sangat tinggi dan seringkali menghasilkan gas dan bau tidak sedap atau busuk. Tidak tahan lama, kurang dari setahun, kemudian hasil yang digunakan dalam pembuatan tidak langsung diproduksi secara massal. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat POC. Alat: dirijen air, selang water pass 50 cm, baskom, sendok, botol air mineral 600 ml, karet 2 buah, gunting, talenan, pisau, dan mangkok. Kemudian bahan yang diperlukan yaitu tauge setengah kilogram, tape singkong, gula merah 100 gram, garam 2 sendok makan, kemudian air cucian beras 3 hingga 4 liter. Cara kerja. Yang pertama, proses pembuatan tempat fermentasi. Yang pertama, lubangi tutup dirijen air menggunakan gunting. Bisa menggunakan bor atau bahan lainnya ya, seukuran water pass. Kemudian, lubangi juga tutup botol air mineral seukuran water pass. Selanjutnya, masukkan selang water pass ke tutup dirijen fermentasi. Kemudian, letakkan karet di bawah dan di atas tutupnya. Untuk semakin kuat, maka tutupi dengan lakban atau solasi. Lalu masukkan sisi selang satunya ke tutup botol air mineral. Kemudian isi botol air mineral dengan air biasa sampai hampir penuh. Dan yang terakhir, tutup botol dengan tutup yang sudah ada selangnya. Pastikan selang tersebut tercelup ke dalam air. Kemudian proses pembuatan POC. Yang pertama, haluskan gula merah. Yang kedua, siapkan mangkok. Kemudian masukkan air cucian beras sebanyak 200 ml dan remas-remas tape singkong, lalu aduk dengan sendok atau langsung menggunakan tangan.
Selanjutnya, masukkan gula merah yang sudah dihaluskan tadi ke dalam mangkok berisi air cucian beras dan tape singkong. Aduk semua hingga semua terlarut. Masukkan tauge ke dalam wadah fermentasi. Lalu, tuangkan air cucian beras sebanyak 2 liter dan guncang-guncangkan. Kemudian, masukkan bahan larutan tadi ke dalam wadah fermentasi. Selanjutnya, masukkan lagi air cucian beras. Namun, sisakan sedikit untuk bahan campuran dengan garam. Dan sisa air beras tadi, masukkan ke dalam wadah lain. Kemudian, campur dengan garam lalu aduk hingga garam larut. Setelah garam larut, masukkan ke dalam campuran bahan-bahan dalam wadah fermentasi. Setelah itu guncang-guncangkan. Terakhir, tutup wadah fermentasi dengan tutup yang tadi dibuat. Setelah pembuatan POC selesai, simpan dalam tempat yang teduh. Jika bisa di dalam tempat yang gelap ya teman-teman. Kemudian pengaplikasian ke dalam tanaman. Yang pertama, siapkan tanaman yang akan diaplikasikan, bebas tanaman apa saja. Yang kedua, ambil hasil fermentasi POC, kemudian campur dengan air biasa dengan dosis POC sebesar 15 hingga 25 ml per liter air. Yang ketiga, aplikasikan ke dalam tanaman. Dapat disemprotkan atau diguyur langsung secara merata ke tanaman. Dan yang keempat, letakkan tanaman ke tempat teduh namun tetap terkena sinar matahari. Tunggu hingga beberapa hari hingga terlihat hasilnya. Dosis pengaplikasian POC tergantung tanaman yang ditanam, fase tanaman. Misalnya, fase awal atau vegetatif, maka beri sedikit dosis POC. Namun, jika fase dewasa, dapat menggunakan POC lebih banyak. Pengaplikasian POC tidak berlangsung setiap hari, tetapi 2 hingga 3 minggu sekali. Kandungan dan manfaat bahan-bahan. Dari bahan-bahan tersebut terdapat manfaat di dalamnya. Yang pertama, air cucian beras. Air cucian beras dapat menjadi penghasil zat perangsang tumbuh, dapat menghasilkan unsur hara pemacu pertumbuhan tanaman, dapat menjadi penghambat pertumbuhan penyakit, serta dapat menjadi pengencer terbaik pembuatan POC. Kemudian yang kedua, tauge. Tauge merupakan tunas dari kacang hijau dengan kandungan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Serta tauge dapat menghasilkan hormon auksin alami yang dimana hormon tersebut sangat bermanfaat bagi tanaman. Kemudian yang ketiga, tape singkong. Tape singkong merupakan hasil fermentasi dari ubi kayu menjadi camilan manis dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces dengan prinsip kerja karbohidrat menjadi zat gula atau polisakarida menjadi monosakarida. Kemudian yang keempat, garam. Garam terdiri dari unsur yaitu natrium dan klorin yang diperlukan tumbuhan. Garam juga digunakan untuk meningkatkan nilai EC dan dalam larutan pupuk organik cair pada titik tertentu. Kemudian yang kelima, gula merah. Gula merah mempunyai kandungan vitamin C, kalium, fosfor, dan zat besi dengan manfaat yaitu menyuburkan tanaman. Hasil pengamatan. Hasil POC selama 9 hari terlihat warna berubah, bau menyengat, dan tekstur kecambah menjadi lunak serta terlihat serat-serat dari tape singkong mengembang. Kemudian warna POC jika sudah dilarutkan dengan air maka akan berubah warna namun bau masih menyengat. Kemudian tanaman yang belum terkena larutan POC akan terlihat segar. Masih terlihat segar ya, dengan panjang 30 cm. Namun setelah pengaplikasian POC selama 2 hari, terlihat sebagian daun layu.
dan sebagian lainnya berkembang. Pada hari ketiga, sebagian tanaman terlihat berkembang ke atas, namun sebagian lainnya layu dan berguguran. Terima kasih.